Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arif Nur Cahyo dari Jabar Bisnis. Jabar Bisnis ini adalah satu media yang mengungkap sisi bisnis dari setiap sisi kota di Jawa Barat. Kita ketemu dengan dua orang ikon dari jamu, atau jamu ini diproduksi oleh, kita bisa sebut nanti Nahdlatul Ulama. Oke, NU atau Nahdlatul Ulama ini hubungannya apa dengan jamu? Kita kupas di acara berikut ini. Kita mulai. Di sini ada dua orang, salah satunya kita perkenalkan dulu. Pak, dengan Asep Rukmana. Dengan Bapak Asep Rukmana, kemudian dengan Asep Sunaria. dengan Pak Asep Sunaria. Dan penemu independen afiliasi Nahdlatul Ulama. Di belakangnya pesantren, asosiasi pesantren, forum pondok pesantren dan sebagainya. Kenapa tim ini dibentuk di Januari 2020? Karena concern kami terkait dunia pengobatan Indonesia yang sedikit seolah-olah mendiskreditkan dunia herbal. Dan kami maju dan alhamdulillah ketika terjadi corona pertama di Wuhan 8 Desember 2019, tim kami difokuskan untuk meng-create, mencari penelitian, menemukan, membaca banyak artikel ilmiah, dan akhirnya keluarlah jamu apis ini kira-kira 1,5 bulan yang lalu. Dan untuk pencegahan kami sudah menggunakan lebih dari 800 orang untuk pengobatan. Pasien kami sekarang itu yang ke-29 di Rumah Sakit Darurat Jawa Barat BPSDM. Nah, jamu ini betul-betul herbal, tidak ada sedikit pun unsur kimiawi. Jadi sangat aman buat setiap orang, bahkan buat ibu hamil sekalipun. Bahannya apa? Kami tidak bisa cerita karena masih proses administrasi di BPOM. Mungkin sementara itu. Oke, terima kasih. Demikian dari Pak Asep Rukmana, kita menuju ke Pak Asep Sunaria. Oke, tunggu sebentar, kita break saat lagi. Baik pemirsa, kita ketemu dengan Pak Asep. Kita mulai nih. Di sini ada dua ikon yang akan kita bahas. Pertama, jamu antivirus corona. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nah, apa hubungannya antara jamu dan Nahdlatul Ulama? Kita harus melihat ulasan dari Pak Asep Sunaria. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada kesempatan hari ini adalah sebagai salah satu daya dukung ya dari Nahdlatul Ulama, bil khusus karena kami adalah kaum santri ya, selalu memakai sesuatu yang sangat sederhana, bahkan lebih daripada sangat sederhana. Karena pada prinsipnya seorang santri itu selalu mengambil hikmah dari suatu kejadian apapun itu. Dalam satu kaidah, akhadil hikmata walau min bahmil bahaim. Kita harus mengambil hikmah dari sesuatu bahkan yang dianggap oleh seseorang itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti tim ini juga menemukan sesuatu yang memang menurut pandangan kami sangat luar biasa. Padahal kami sudah terbiasa dengan sesuatu yang memang tidak biasa. Contohnya, kalau kami dulu ya, tradisi NU itu kalau misalnya ada orang yang sakit, biasa-biasa datang pakai bawa air, hanya sekedar bawa air saja, meminta barokah dari para kiai. Kami kita doakan saja, Allahumma ja'al hadal amrad misalnya minal ma'i dawaan liman syarbahu, insyaallah air tersebut menjadi salah satu wasilah media untuk tersembuhnya penyakit tersebut. Jadi kami sebagai orang yang biasa dalam kehidupan kepesantrenan, hal-hal yang sangat sederhana sudah kami terima sebagai biasa. Luar biasa Pak ya. Luar biasa Pak ya. Oke, dari NU tadi yang hubungannya ke jamu, itu sebenarnya cetusan dari siapa nih Pak? Pertama kali kita akan meng-create bagaimana jamu ini akan terproduksi massal.
Nah itu kira-kira dari siapa nih Pak pertama kali? Intinya itu harus kembali ke saya itu. Oh iya, silakan Pak Asep. yang lebih kompeten adalah Oke, silakan Pak Asep. Jadi karena Asep ini kadang-kadang tertukar perannya ini. Nah, jadi kami ini di belakang banyak sekali orang-orang cerdas yang memang punya latar belakang bidangnya herbal, biomolekular, gitu kan, sampai di ahli mitokondria yang memang di luar kok bisa orang Nahdiyin punya itu, memang bisa, kami punya gitu kan, kami punya dan luar biasa. Hanya di tantangan adalah jamu ini, kenapa kami sebut jamu? Bukan karena kontennya jamu, bukan. Karena administratif di Indonesia yang paling memudahkan kita sebut jamu. Iya. Nah, padahal di dalamnya, misalnya ada satu bahan, itu bahan ini beracun, kami belah dengan menggunakan teknik sentrifugal, panas, suhu, segala macam, sehingga terpisah racunnya. Lalu memisahkan, setelah itu tahap berikutnya, di bahan ini, mohon maaf belum bisa kami sebutkan, karena lagi di BPOM, bahan ini dipisahkan sehingga tidak membuat orang bisa alergi. Dan itu sudah, kalau dalam dunia medis sudah masuk di nanoteknologi. Nanoteknologi itu kalau kita kasih ilustrasi yang sederhana, 1 meter itu 1 miliar nanometer. Bayangkan pergeserannya seperti itu. Dan mohon maaf, saya harus declare ini tidak ada kaitannya dengan bersaing dengan dunia kedokteran, sama sekali tidak. Kami hanya ingin memberi solusi alternatif sederhana, bagus, menyembuhkan, 100% sembuh, dan sudah terbukti. Kenapa Pemprov Jabar mau bekerja sama dengan kami? Gitu. Oke. Demikian tadi mungkin ulasan. Kita tunggu ulasan seperti apa lagi yang akan lebih detail. Kita tunggu sesaat lagi. Baik, kita ketemu lagi. Biasanya di hari-hari biasa, di sore-sore ini pas begitu break, kita ngopi. Tapi kebetulan suasana sekarang sedang puasa. Mungkin cuma sekedar melepas lelah sambil fresh pemikiran kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, kita kembali ke produk atau yang kita sebut produk jamu antivirus corona. Kita di sini mungkin akan dijelaskan secara detail nih Pak. Mungkin hubungannya dengan produk adalah hubungannya dengan bisnis, atau antara bisnis dan sosial mungkin bisa dikombin. Nah, bila ini terperuntukannya untuk bisnis, ada nggak kira-kira nih Pak? Siapa yang menerangkan duluan ya? Pak Asep dulu gitu ya. Pak Asep Sunaria yang akan menerangkan dulu. Bila mungkin misalkan nanti suatu saat bahasanya nggak ngerti lah itu, ada seorang pebisnis yang tertarik mengenai bisnis jamu ini, kira-kira Pak Asep, peluang yang seperti ini menurut kacamata Pak Asep harus dibagaimanakan ini bila ada seorang pebisnis yang melirik bisnis ini kelihatannya luar biasa? Bagaimana Pak Asep? Modal terbesar dalam suatu bisnis kan pasarnya, target pasarnya. Pasar terbesar itu sekarang lagi luas mengenai corona. Pasar terbesar di Indonesia itu adalah kami, kaum Nahdlatul Ulama. Karena memang Nahdlatul Ulama itu diklaim sudah hampir berapa puluh juta di Indonesia. Jadi merupakan pasar yang sangat terbesar. Seandainya ini memang menjadi salah satu bisnis yang mudah-mudahan ada barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin al-uzrat biqadril masaqah. Artinya upaya yang sangat luar biasa dari tim ini yang nanti mungkin bisa saja difasilitasi oleh orang yang punya hati nurani yang sangat tinggi ya, dengan bisnis ini bisa berimbas dengan baik dan bermaslahat buat kami, khususnya kaum Nahdlatul Ulama, kalangan Nahdlatul Ulama, kalangan pesantren yang sudah terbiasa dari hal-hal yang sangat biasa dan mudah-mudahan menjadi luar biasa. Siap. Terima kasih Pak, luar biasa pencerahannya Pak. Kembali ke Pak Asep Rukmana. Pak Asep, ini ada kira-kira untuk merangkul beberapa pebisnis atau investor dalam bisnis ini, kira-kira bagaimana nih Pak menurut kacamata Pak Asep? Nah, basic saya kan sebenarnya bukan di bisnisnya ya, di penelitiannya ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita meneliti, hasil penelitian itu harus masuk ke dunia bisnis. Dan kebetulan sekarang Pemprov Jabar ini mendampingi kita untuk mengurus proses administrasi ke BPOM, untuk Kemenkes, itu luar biasa. Nah,
Oh gimana konsep bisnisnya ke depannya? Sampai saat ini saya nggak tahu. PT apa yang akan digunakan, kami belum menyiapkan, gitu kan? Belum menyiapkan. Kenapa? Karena kami melihat ini potensi bisa dilakukan oleh semua orang. Siapapun yang mau bergabung, membesarkan negeri ini, ayo kita bareng-bareng membesarkan negeri ini. Dan itu sangat mungkin. Ini bukan produk pertama kali, ini produk pertama kali. Banyak hal yang bisa kita create. Ekspektasi kami nanti dunia herbal Indonesia bersatu dengan teman-teman Nahdiyin, punya lab yang begitu berstandar internasional, bisa memberikan kontribusi buat negeri ini dan dunia pada umumnya. Itu ekspektasi kami luar biasa. Jadi berbisnis dengan siapapun, agama manapun, keturunan siapapun, suku bangsa apapun, bagi kami no issue. Itu hak prerogatif kita buat berhubungan dengan semua orang. Mungkin begitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin dari A sampai Z belum tuntas dari A sampai Z. Kita ketemu di beberapa sesi berikut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuswanto, usia 38 tahun. Saya salah satu staf di Kementerian Pertahanan, salah satu staf paramedis di salah satu rumah sakit Angkatan Darat di Cimahi. Saya baru saat ini keluar, sudah 5 minggu yang lalu saya di karantina dengan terinfeksi positif COVID-19. Saya sudah 5 kali swab selama karantina itu selalu positif. Dengan saran dari teman sejawat medis, saya disarankan dengan mengkonsumsi obat yang saya berikan ini selama 3 hari. Alhamdulillah, hari berikutnya swab ke-6 negatif dan swab 2 hari berikutnya swab ke-7 negatif. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada yang menyarankan obat ini. Mudah-mudahan obat ini akan menjadi manfaat bagi yang lain juga ke depan. Sekian, terima kasih sekali lagi telah memperkenalkan obat ini kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sore hari ini mungkin sudah tidak panas lagi, sejuk di sekitaran halaman gedung sate. Kita coba ngintip. Ini lagi ngapain sih di gedung sate? Ini kita ketemu dengan Pak Asep. Mungkin salah satunya nanti akan menerangkan mengenai apa sih testimoni apa, banyak orang kah, usianya berapakah, laki atau perempuan, nanti mungkin akan diterangkan sama Pak Asep Supriyatna dan Pak Asep Sunaria. Oke, terima kasih ya. Kita lihat dengan Pak Asep Sunaria nih. Pak, saya nanyakan nih Pak ya, kira-kira untuk testimoni itu sudah di banyak tempatkah atau baru sekitaran Nahdiyin aja lah, kaum Nahdiyin aja lah, kira-kira bagaimana Pak? Kalau menurut data yang telah kita laksanakan selama ini, bukan hanya sekedar kalangan Nahdiyin saja, bukan kalangan bawah aja, tetapi kalangan-kalangan yang sifatnya sangat ekstrem dalam tanda kutip adalah kalangan perawat, kalangan dokter. Itu kan hal-hal yang sudah menembus batas kebiasaan. Artinya medis, ya? Ini jamu kok dipakai seperti itu ya. Nah, mungkin mereka berpikir bagaimana sih supaya cepat sembuh, apa saja yang menjadi salah satu solusi, ya kita minum gitu. Mereka minum gitu. Nah, untuk kedepannya testimoni adalah nanti para santri-santri dari setiap kegiatan, setiap titik, setiap tempat dari pesantren yang sudah kami sebar, mereka akan mengadakan testimoni sendiri. Bagaimana sih setelah meminum ini, apa kesan dan pesan mereka, nanti akan berubah. Oke. Kembali ke Pak Asep Rukmana. Pak Asep Rukmana, kira-kira nih ngapain sih nongkrong di gedung sate ini Pak? Sepagi, seharian ini Pak Asep menikmati hari puasa, hari Ramadannya di gedung sate. Kita tanya, ngapain aja sih gedung sate? Gimana Pak? Pertama, sholat zuhur dan asar yang pasti. Jumatan begitu. Ya. Tapi Jumatan dilarang, jadi sholat zuhur dan asar saja. Yang kedua, suasananya enak, indah sekali gitu kan. Jadi tidak semua orang bisa di sini. Tidak semua orang bisa di sini gitu kan. Nah, berikutnya ya kami mengkonsolidasikan dengan teman-teman di Pemprov Jabar ini, sehingga kami tidak akan melepaskan baju kami dari Pemprov Jabar. Dukungan mereka itu sudah luar biasa. Sangat besar. Bahkan testimoni dari ASN untuk pencegahan itu luar biasa.
bahkan saya tidak sebut namanya, salah satu petinggi di Pemprov Jabar ini, Dian Bangsos, itu mengeluarkan dana pribadinya buat mengobati pasien di rumah sakit BPSDM, di rumah sakit Ustira, di rumah sakit Sumedang kemarin, dan itu luar biasa. Dan kalau ada orang bertanya, kami punya uang, kami tidak punya uang. Semuanya perkumpulan dari orang-orang yang mau berkontribusi, baik tenaganya, kemampuannya, uangnya, dan kami hanya jadi penyalur untuk itu semua. Dan alhamdulillah, semua hal yang sederhana itu dikemas dengan luar biasa, ditambah dengan knowledge yang luar biasa dari teman-teman peneliti, hasilnya luar biasa. Dan kami bisa sebutkan, jamu ini bukan jamu biasa, ini jamu nanoteknologi, yang bahkan ketika seseorang mau minum, Pak Arif, dibuka lalu dibiarkan lebih dari 3 menit, lalu dicek jamu itu isinya apa, tidak akan ketahuan, karena jamu itu melakukan self extraction di dalamnya, karena herbal aktif. Lalu keluar dari kulkas nih, sekian lama, warna sebelumnya kan biru, dia akan berubah menjadi putih, karena di dalamnya herbal aktif. Si herbal di dalamnya melakukan hibernate, seperti beruang ketika musim dingin, hibernate. Nah, ketika dikasih udara lagi, dia akan menjadi biru lagi, begitu. Dan itu kok bisa ada di Nahdien? Sangat bisa. Dan ada di siapapun di kultur di negeri ini. Saya ingin ngasih ilustrasi yang sederhana. Di Garut itu ada yang namanya Kampung Bali. Ya. Itu semua pusaka Indonesia itu ada di situ. Dan ternyata pusaka itu tidak hanya besi, tidak hanya keris, tapi di dalamnya punya konten knowledge yang luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin suatu saat kita harus ke Kampung Bali. Nah, kembali lagi ke jamu kita. Ini penutup dari saya. Saya ingin bertanya, apakah new normal dari WHO itu akan kita terima? Oke, kita terima. Tapi apakah tidak ada cara lain? Apakah bapak dan ibu yang punya saudara, anak, istri, kakek di rumah, lalu diberitahukan bahwa besok anak istri Anda akan diambil oleh COVID-19 meninggal dunia? Lalu saya sama teman-teman ini, Kang Arif, Kang Asep, fotografer, juru kamera kita, kami punya obatnya. Apakah cara mengobati kami itu akan menjadi masalah buat bapak dan ibu? Menurut saya harus tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah gimana kami bisa membuat bapak dan ibu, orang-orang itu sembuh dan bisa tersenyum bersama merayakan Idul Fitri tahun ini. Itu harapan. Luar biasa. Demikian tadi kupasan, mungkin baru sedikit dari kupasan yang sangat besar, sangat banyak dan sangat luas. Apalagi nanti berhubungan atau beririsan dengan bidang-bidang lain. Mungkin akan kita bahas di video-video kami selanjutnya. Saya Arif Nur Cahyo dengan Bapak Asep Rukmana dan Bapak Asep Sunaria. Oke, kami di sini dari keluarga besar Nahdlatul Ulama akan berusaha untuk berkontribusi sangat besar bagi negara ini. Demikian ulasan dari kita. Obrolan santai bawa berkah, insya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.